Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Malam hari ini kita kembali bertemu dalam acara kita yang tidak asing lagi, yaitu program Obat Tidur. Kita percaya Bapak Ibu bahwa obat yang manjur adalah firman Tuhan yang akan menyegarkan jiwa kita dan memberikan kekuatan baru kepada kita. Saya percaya bahwa malam hari ini ada pesan Tuhan yang khusus yang akan disampaikan kepada kita. Karena itu mari Bapak Ibu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita, kita menyembah Tuhan terlebih dahulu. Kita senangkan hati Tuhan, sebab Tuhan kita Allah yang senang dipuji dan disembah. Haleluya, haleluya. Bapa di surga, kami akan siap menerima lawatan-Mu pada malam hari ini. Kiranya Roh Kudus menawan kami, mengurapi kami, dan juga mempersiapkan kuasa-Mu atas kami. Sehingga lewat program malam hari ini, kami diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu kita naikkan pujian bersama-sama kepada Tuhan. Kita katakan kepada Tuhan, hanya dekat Allah saja rasa hatiku tenang. Haleluya, haleluya. Karena kami ingin bersekutu dengan-Mu Tuhan. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat Allah, hanya dekat Allahku. Ada kekuatan baru mengalir, kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarlah Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama, ku ingin selalu bersekutu dengan. Kami rindu menikmati hadirat-Mu Tuhan, nikmati hadirat-Mu. Biarlah Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama, ku ingin selalu bersekutu dengan, menikmati hadirat-Mu Tuhan, menikmati hadirat-Mu. Biarlah Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamaku, ingin selalu. Kami rindu bersekutu dengan-Mu Tuhan, memuliakan dan meninggikan nama-Mu Bapa. Sebab hanya Engkau satu-satunya penolong dalam hidup kami. Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama, sungguh indah. Sungguh indah bersama, sungguh indah. Sungguh indah bersamamu.
kami mengenal-Mu Tuhan, mengenal pribadi-Mu Bapa. Kami rindu Tuhan, mengenal-Mu lebih lagi Tuhan. Terima kasih Bapa. Oh haleluya, haleluya. Kami rindu jamahan kuasa-Mu Bapa, mengalir memenuhi kami, mengalir memenuhi setiap anak-anak-Mu Bapa. Jamahan kuasa Roh Kudus mengalir, mengalir menjamah setiap umat-Mu. Haleluya, haleluya. Ajarku mengenal-Mu. Bawa kami Tuhan, bawa ku lebih mengenal-Mu, pribadi-Mu yang ku rindu. Ajar kami mengenal-Mu, ajarku mengenal-Mu, ajarku mengenal-Mu, ajarku mengenal-Mu. Bawa kami lebih dekat dengan-Mu Tuhan. Amin. Mengenal-Mu, pribadi-Mu, pribadi-Mu yang ku rindu. Ajar kami mengenal-Mu Tuhan, ajarku mengenal-Mu. Sekali lagi katakan, ajar kami mengenal-Mu Tuhan. Ajarku mengenal-Mu, bawa ku lebih mengenal-Mu. Pribadi-Mu itulah yang kami rindukan Tuhan. Ajar kami Tuhan, ajarku sekali lagi katakan, ajarku mengenal-Mu, ajarku mengenal-Mu, bawa ku lebih mengenal-Mu, pribadi-Mu yang ku rindu. Ajar kami mengenal-Mu Tuhan, ajarku mengenal-Mu, ajarku mengenal, ajar kami mengenal-Mu, ajarku mengenal-Mu. Ajar kami untuk mengenal-Mu lebih dalam Bapa, mengenal pribadi-Mu yang luar biasa dan yang dahsyat itu. Sebab kami tahu ketika kami mengenal-Mu Bapa, maka hati kami akan merasa tenang. Hati kami semakin mencintai Engkau, dan kami akan melihat perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib Tuhan lakukan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Berkaryalah Engkau malam hari ini. Nyatakanlah kuasa-Mu Tuhan kepada kami, sehingga lewat kebenaran firman-Mu kami diteguhkan lewat kuasa firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, dan kami siap mendengarkannya. Haleluya, amin. Ya, puji Tuhan. Bapak Ibu, kita akan siapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan. Mari langsung kita buka firman Tuhan. Ya, kita buka dalam kitab Mazmur pasal yang 25, pasal yang ke-25, ayat yang ke-14. Kitab Mazmur pasal 25 ayat yang ke-14. Ya, Bapak Ibu saya akan bacakan kepada kita. Bapak Ibu boleh mengamati dimanapun saat ini Bapak Ibu berada. Ya, boleh membuka HP-nya atau Alkitabnya. Saya akan bacakan. Mazmur 25 ayat 14 dikatakan begini. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukan kepada mereka. Sekali lagi saya bacakan. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukan kepada mereka. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus,
orang yang dekat dengan kita, ya orang yang akrab dengan kita, maka kita akan bisa curhat dengan dia. Apa kerinduan kita, tidak akan segan-segan untuk berbicara kepadanya, untuk mengungkapkan isi hatinya kepada dia. Karena apa? Karena kita tahu bahwa dia adalah orang yang kita percayai. Dia adalah orang yang bisa kita ajak untuk bersahabat dengan kita. Namanya akrab, ya. Akrab itu artinya Bapak Ibu dekat, gitu ya. Dekat atau bergaul karib. Nah, jadi saya percaya pasti Bapak Ibu memiliki sahabat atau teman yang dekat atau yang dikatakan akrab. Nah, ketika Bapak Ibu memiliki sahabat itu, maka seperti yang saya katakan tadi, bahwa kita akan bisa curhat kepadanya. Karena apa? Karena kita percaya dia adalah orang yang baik, dia adalah orang yang bisa mengerti akan hati kita. Nah, sama halnya Bapak Ibu dengan Tuhan. Ketika kita mengenal Tuhan kita, ketika kita akrab dengan Tuhan, ya sama halnya Bapak Ibu, bagaimana seorang ayah terhadap anaknya, ya, atau seorang ibu terhadap anaknya, maka dia akan bermohon sesuatu kepadanya. Bapa, ini kemauanku, Bapa, ini kerinduanku. Maka dia akan bercakap dengan baik dengan bapak atau ibunya. Nah, sama halnya dengan kita dengan bapak kita. Kalau kita mengenal Tuhan kita, kalau saudara dan saya mengenal Bapa yang kita sembah, maka kita juga akan akrab dengan dia. Kita akan curhat dengan Bapa kita. Ya, curhat dengan apa? Lewat doa kita Bapak Ibu. Maka di dalam doa itu tidak perlu rasa sungkan kepada Tuhan. Karena apa? Dia adalah tempat curahan hati kita. Dia adalah tempat hati kita itu mengungkapkan setiap permasalahan hidup kita Bapak Ibu. Makanya di dalam doa tidak perlu ya ada yang tersimpan. Ya, tetapi di dalam doa itu perlulah kita ungkapkan setiap kerinduan kita. Bapa, ini kerinduanku. Bapa, ini saya. Ini keluargaku. Ini hidupku. Ini pekerjaanku. Ya, ini profesiku. Karena apa? Ya Tuhan Allah kita siap mendengarkan setiap keluhan apa yang kita ya rindukan Bapak Ibu. Nah, sama halnya di sini bahwa pemazmur berkata kepada kita malam hari ini ya, bahwa dikatakan Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia dan perjanjiannya diberitahukan kepada mereka. Nah, pemazmur adalah seorang pemuji ya, seorang pemuji. Yang seorang pemuji itu dekat dengan Tuhan. Jadi Daud itu adalah seorang pemazmur yang seorang pemuji yang dekat dengan Tuhan. Jadi bersahabat, akrab, mengatakan isi hatinya itu sangat enak kepada sahabatnya. Sama dengan pemazmur, bahwa dia dekat dengan Tuhan. Dia curhat kepada Tuhan. Nah, karena itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, perlunya Bapak Ibu dan saya dekat dengan Tuhan atau akrab dengan Tuhan. Karena ketika kita akrab dengan Tuhan, maka ya kita bisa mengungkapkan isi hati kita kepada Tuhan. Dan saya percaya orang yang akrab dengan Tuhan, orang yang dekat dengan Tuhan adalah orang yang menjauhi segala dosa dan pelanggaran. Karena apa? Karena Tuhan benci kepada dosa. Tuhan benci kepada hal-hal yang tidak disukai. Tapi Tuhan senang kepada orang-orang yang mengikuti kehendak-Nya atau orang yang melakukan perintah-perintah Tuhan. Nah, karena itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, milikilah keakraban dengan Tuhan. Karena ketika kita akrab dengan Tuhan, ya, ketika kita dekat dengan Tuhan, ketika kita bergaul karib dengan Tuhan, maka Tuhan akan senang kepada saudara dan saya. Ya. Bapak Ibu yang menjadi pertanyaan, apa dampak orang yang bergaul karib dengan Tuhan? Ada dampak kalau saudara dan saya ya bergaul karib atau kalau saudara dan saya akrab dengan Tuhan. Ya. Yang pertama Bapak Ibu, dampak orang yang bergaul karib dengan Tuhan atau orang yang akrab dengan Tuhan adalah yang pertama, bahwa seseorang itu akan memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Ya. Seseorang yang memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Artinya kalau dia dekat dengan Tuhan berarti ada persekutuan dengan Tuhan. Ada keintiman dengan Tuhan. Ada hati yang dekat dengan Tuhan. Ada kerinduan yang senantiasa dekat dengan Tuhan untuk bersekutu dengannya. Nah,
Salah satu contoh Bapak Ibu, Daniel adalah orang yang dekat dengan Tuhan. Ya, dikatakan di dalam Daniel pasal yang 6 ayat 11 dikatakan 3 kali sehari dia berdoa serta memuji Allah. Dengan berlutut dia berdoa serta memuji Allah. Nah, jadi orang yang akrab dengan Tuhan akan memiliki persekutuan dengan Tuhan. Ingin dekat dengan Tuhan. Ya. Sama halnya seperti yang saya katakan tadi, kalau kita dekat dengan seseorang, kita sudah tahu siapa itu, maka kita bersahabat atau berteman dengan dia akan enak. Karena apa? Karena kita sudah mengenal dia. Nah, jadi yang pertama Bapak Ibu, miliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Ya, sehingga apa? Iman saudara bertumbuh ke arah Kristus. Ya. Ketika kita bertumbuh ke arah Kristus, maka apa? Kesukaan kita, ya, kerinduan kita, ya seperti Daniel tadi. Dia suka berdoa, menyembah, berlutut di hadapan Tuhan. Karena itulah yang disukai oleh Tuhan. Dan yang kedua Bapak Ibu, apa dampak kalau kita akrab dengan Tuhan? Yang kedua Bapak Ibu, saya bagikan kepada kita bahwa hidupnya akan menjadi berkat bagi banyak orang. Hidupnya akan menjadi berkat bagi banyak orang. Ya. Sama halnya Bapak Ibu dengan Abraham. Abraham adalah Bapak, kalau dikatakan Bapak segala bangsa. Ya, Abraham adalah orang yang dikatakan yang diberkati oleh Tuhan. Yang memiliki harta yang banyak, ya, memiliki ternak yang banyak. Ya. Tapi Bapak Ibu apa? Dia bukan hanya untuk kepentingan dirinya sendiri. Ada banyak orang yang telah ditolong dia. Ada banyak orang yang diberkati dia. Artinya apa? Bahwa Abraham menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, sama halnya Bapak Ibu Saudara dan saya, ya. Kalau kita dekat dengan Tuhan, kita akrab dengan Tuhan, maka saya percaya hidup saudara akan menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kita. Bukan hanya untuk keluarga kita, tapi orang-orang di sekeliling kita, orang di mana kita bekerja, orang di mana kita berada di tengah-tengah lingkungan kita, atau mungkin orang-orang di satu pelayanan kita, saya percaya kita akan menjadi berkat. Makanya Bapak Ibu ada pujian, hidup ini adalah harus menjadi berkat. Hidup ini kesempatan, dan hidup ini harus menjadi berkat bagi banyak orang. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari malam hari ini, kalau mungkin hidup kita belum berdampak yang baik kepada orang lain, mari berdampaklah kepada orang-orang di sekeliling kita. Sehingga apa? Tuhan senang atas pribadi saudara dan saya. Karena Tuhan tidak mau orang yang egois, tapi Tuhan mau orang yang menjadi berkat bagi banyak orang. Itu yang kedua. Bapak Ibu, yang ketiga, apa dampak kalau kita akrab dengan Tuhan, atau kita bergaul karib dengan Tuhan? Yang kedua, yang ketiga adalah kuat dalam menghadapi masalah. Kita akan kuat dalam menghadapi masalah. Karena apa Bapak Ibu? Kalau orang percaya, orang dekat dengan Tuhan, orang yang bergaul karib dengan Tuhan, bukan berarti masalah tidak ada. Pasti selagi kita ada di dalam dunia ini, masalah, tantangan akan selalu ada. Tapi bagaimana seorang percaya kepada Tuhan menyingkapi masalah yang terjadi dalam hidupnya? Ya, karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, kuatlah di dalam menghadapi masalah. Karena apa? Ada Tuhan yang selalu menolong saudara dan saya, yang memperhatikan Bapak Ibu dan saya. Karena Dia Allah yang mencintai Bapak Ibu, Dia mengasihi Bapak Ibu dan saya. Sehingga apa? Tidak seorang pun di antara kita Dia rindukan binasa, atau sakit-sakitan, atau punya masalah. Ya, Dia mau supaya kita ini hidup dalam sukacita, hidup dalam kelimpahan. Nah, hanya kadang-kadang bagaimana seseorang percaya menyingkapi kalau masalah itu datang. Apakah dia langsung pergi kepada yang lain, atau katakan kepada orang pintar, kepada dukun? Ya. Tapi ketika kita kuat di dalam Tuhan, kita hanya berharap bahwa Tuhan sanggup menolong, memulihkan hidup kita. Maka saya percaya Tuhan akan turun tangan menolong Bapak Ibu dan saya. Karena itu Bapak Ibu, firman Tuhan mengingatkan kita pada hari ini, ya, biarlah kita bergaul karib dengan Tuhan. Karena orang yang bergaul karib dengan Tuhan, dikatakan dalam Yeremia 29 ayat 11, apa? Akan diberitahukan kepadanya hal yang besar. Artinya apa? Yang tidak kita tahu, Tuhan akan beritahu kepada kita. Karena apa? Namanya dekat. Ya, dekat dengan Tuhan.
Tuhan akan memberitahukan sesuatu hal kepada kita. Ya, saat kita berdoa, ya Tuhan akan tunjukkan apa yang harus kita doakan, apa yang harus kita lakukan. Karena apa? Bahwa Tuhan itu adalah Allah yang peduli akan hidup kita. Karena itu mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, ada 3 dampak kalau orang bergaul karib dengan Tuhan atau akrab dengan Tuhan. Yang pertama tadi, miliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Yang kedua, ya, hiduplah menjadi berkat bagi banyak orang. Dan yang ketiga, kuatlah dalam menghadapi masalah karena ada Tuhan yang senantiasa menolong saudara dan saya. Ini firman Tuhan yang boleh saya bagikan kepada kita pada malam hari ini. Apapun masalah dan tantangan hidup saudara, ya mari kita bawa kepada Tuhan, ya. Karena Tuhan mau menampung setiap doa kita, setiap kerinduan kita, ya, sehingga Tuhan akan menolong kita dan melepaskan kita dari setiap kesesakan kita. Ini firman Tuhan yang saya bagikan kepada kita. Kita naikkan pujian untuk meresponi firman Tuhan pada malam hari ini. Kita naikkan pujian Ajarku Mengenalmu. Refnya aja kita. Haleluya, ajar kami mengenalmu Bapa, sehingga kami melihat tanganmu yang besar menopang hidup kami, memberkati kehidupan kami. Haleluya, haleluya.